Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi tentang manajemen pemasaran dengan judul pengaruh bauran pemasaran dan pemasaran konvensional. Dalam hal ini kami menggunakan strategi direct sales terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Untuk anggota kelompok kami sendiri akan memperkenalkan dirinya masing-masing saat mereka memulai presentasi. Perkenalkan, nama saya Pani Putu Guntur Wicaksana Rawak, NPM 139. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 1, yaitu latar belakang masalah. Pada awal 2020, di berbagai negara belahan dunia terdampak sebuah pandemi, yaitu COVID-19 yang berasal dari sebuah kota di Wuhan, Cina. Pada pandemi COVID-19 ini melemahkan berbagai sektor perekonomian dunia yang membuat berbagai sektor mengalami penurunan atau kerugian. Dengan mewabahnya, virus corona membuat negara di berbagai belahan dunia menerapkan kebijakan lockdown di negaranya. Pandemi ini telah memasuki Indonesia pada akhir bulan Februari, sehingga pandemi ini membuat aktivitas ini menjadi terhambat ataupun terbatas karena adanya regulasi. Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB, selama beberapa bulan. Pada pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berdampak pada skala sektor yang ada di Indonesia sendiri. Dampaknya sangat terasa bagi semua kalangan, seperti banyaknya karyawan yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan besar, menengah, dan kecil sekalipun. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil serta banyaknya sektor penunjang perekonomian yang terpaksa untuk ditutup, salah satunya di sektor pariwisata dan industri. PT Sari Melati Kencana Tbk menerapkan beberapa salah satu perusahaan yang bergerak di sektor industri makanan, di mana salah satu merek dagangnya adalah Pizza Hut Indonesia. Pada dasarnya, manajemen perusahaan akan melakukan PHK di saat kondisi perusahaan sedang dalam keadaan untuk menghindari kerugian yang besar dalam penjualan maupun pendapatannya. Untuk menghindari PHK tersebut diperlukan suatu bauran pemasaran, strategi pemasaran yang efektif dan efisien demi tetap berjalannya operasi perusahaan. Pizza Hut Indonesia menerapkan jenis bauran pemasaran yang menarik untuk meningkatkan daya beli konsumen. Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali, produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Pengertian lain bauran pemasaran yakni strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Hampir semua perusahaan melakukan strategi ini untuk mencapai tujuan pemasarannya, apalagi dalam kondisi persaingan yang ketat. Dengan menerapkan banyaknya jenis bauran pemasaran yang sudah dipakai, selain itu juga digunakan strategi pemasaran konvensional. Pemasaran konvensional adalah proses untuk mengomunikasikan tawaran atau produk pada calon pelanggan secara langsung atau offline, dengan menggunakan cara normal yang biasa dilakukan sedari dahulu. Wujud dari pemasaran dilakukan secara langsung yakni dengan menggunakan tools advertising seperti brosur, direct sale, personal selling, public relation, menggunakan iklan di televisi dan radio, hingga trade show event. Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemui oleh penulis, timbullah pertanyaan, apakah bauran pemasaran dan strategi pemasaran konvensional efektif dilakukan pada pandemi COVID-19 ini? Dengan pertanyaan tersebut, maka penulis perlu mengadakan penelitian berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran dan Pemasaran Konvensional Direct Sales terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Perumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini? 2. Bagaimana pengaruh pemasaran konvensional direct sales terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut di Indonesia di tengah pandemi COVID-19? 3. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran konvensional direct sales terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut Indonesia di tengah pandemi COVID-19? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah bauran pemasaran efektif dilakukan oleh Pizza Hut Indonesia di tengah pandemi COVID-19. 2. Untuk mengetahui apakah pemasaran konvensional direct sales efektif dilakukan oleh Pizza Hut di tengah pandemi COVID-19. Ketiga, mengetahui apakah
bauran pemasaran dan pemasaran konvensional direct sales efektif dilakukan Pizza Hut Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Rama Adiputra, NPM 1832 121143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Guntur Wicaksana, yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adanya landasan teoritis. 1. Bauran pemasaran. A. Pengertian bauran pemasaran. Menurut Hayes, dalam Budi Rahayu tahun 2017, halaman 72, bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan barang dan jasa tertentu selama periode waktu tertentu dan pasaran tertentu. Kegiatan-kegiatan ini perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan agar perusahaan melakukan tugas pemasaran yang seefektif mungkin. Jadi, perusahaan atau organisasi tidak hanya sekedar memilih kombinasi yang terbaik saja, tetapi juga harus mengkoordinasikan berbagai macam elemen dari bauran pemasaran atau marketing mix. Yang B, ada konsep bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu adanya produk atau produk, yang kedua adanya harga atau price, yang ketiga ada tempat atau place, yang keempat adanya promosi atau promotion. C. Elemen bauran pemasaran. Menurut Budi Rahayu tahun 2017 di halaman 72-73, elemen pokok bauran pemasaran terdiri dari yang pertama adanya strategi produk, yang kedua ada strategi harga, yang ketiga adanya strategi distribusi, yang keempat adanya strategi promosi. Yang kedua adanya pemasaran konvensional. A. Pengertian pemasaran konvensional. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang dilakukan secara langsung dengan pembeli, di mana dalam pemasaran konvensional, konsumen atau pembeli menghampiri penjual secara langsung ataupun sebaliknya. Sistem pemasaran konvensional di mana penjual dapat membujuk konsumen sebanyak-banyaknya dengan skema yang menjual menarik perhatian. Penjual harus memiliki jiwa seni untuk memasarkan produknya, dan ini merupakan konteks dari penjualan konvensional, serta metode ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang bergelut di dunia marketing atau bisnis. Salah satu strategi pemasaran konvensional yang lumrah, selain promosi lewat iklan radio ataupun televisi, adalah strategi direct sales. B. Jenis-jenis pemasaran konvensional. Yang pertama adanya brosur atau selebaran, yang kedua poster, yang ketiga spanduk, yang keempat iklan di surat kabar, yang kelima direct sales. Yang ketiga adanya efektivitas penjualan. A. Pengertian efektivitas penjualan. Pengertian efektivitas digambarkan sebagai penghubung untuk indeks dari upaya organisasi pada individu berupa kumpulan tanggung jawab. Begitu pula dinyatakan oleh Baldoff et al. Tahun 2001 bahwa efektivitas tenaga penjualan dapat melibatkan pertanggungjawaban terhadap pekerja mereka. Kontribusi pengujian efektivitas pada individu tenaga penjualan dilakukan untuk penilaian hasil organisasi seperti volume penjualan, pertumbuhan, penjualan, dan market share agar hasil yang diinginkan tercapai. Tenaga penjualan harus menampakkan beberapa perilaku yang dapat menarik pelanggan di mana mungkin hasilnya secara umum tidak nampak dengan segera, seperti mendirikan hubungan dengan pelanggan dan melakukan presentasi penjualan. Faktor-faktor efektivitas penjualan. Yang pertama adanya pengaruh sistem kontrol manajer penjualan dengan kinerja tenaga penjualan. Yang kedua adanya pengaruh tingkat pengalaman menjual dengan kinerja tenaga penjualan. Yang ketiga adanya pengaruh desain wilayah penjualan dengan kinerja tenaga penjualan. Yang keempat adanya pengaruh desain wilayah penjualan terhadap efektivitas penjualan. Yang kelima adanya pengaruh kinerja tenaga penjualan terhadap efektivitas penjualan. Kerangka pemikiran. Pemasaran pada dasarnya adalah strategi yang mesti dipikirkan oleh pelaku bisnis untuk bisa meningkatkan nilai tambah suatu produk. Di tengah persaingan bisnis yang kian ketat serta padat seperti sekarang ini, produk yang dipasarkan mesti mempunyai keunggulan ketimbang merek lainnya. Dalam strategi pemasaran produk, pelaku usaha mesti mengetahui apa saja keinginan konsumen, sehingga bisa menghadirkan sebuah produk yang diinginkan oleh para konsumen. Maka dari itu, perlu dilakukannya sebuah evaluasi produk, yaitu dengan cara melakukan inovasi demi memperoleh produk terbaik dan melakukan sebuah bauran pemasaran untuk memberikan pilihan terbaik bagi konsumen. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Sebuah bisnis akan sulit berkembang apabila pelaku usaha tidak mengetahui mengenai bagaimana cara memasarkannya. Pemasaran salah satu hal yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan bisnis. Pemasaran konvensional adalah salah satu jenis pemasaran yang dilakukan secara langsung atau bukan online dengan metode-metode konvensional atau menggunakan kebiasaan umum yang lazim digunakan. Pembeli mendatangi langsung calon penjual secara bertatap muka dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, pemasaran konvensional merupakan proses untuk mengkomunikasikan tawaran atau produk kepada calon pelanggan secara langsung atau offline dengan menggunakan cara normal yang bisa dilakukan sedari dahulu. Berdasarkan uraian tersebut,
Maka untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel penelitian yang dilakukan pada Pizza Hut Indonesia cabang Saserpuen Kute dapat dilihat kerangka pemikiran berikut, yaitu bagaimana pengaruh bauran pemasaran dan pemasaran konvensional terhadap efektivitas penjualan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Chandrawiyarta, NPM 18 32 12 1107. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rama. Baik, di sini pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu bab 3 pada metodologi penelitian. Tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Amlapura, yang sedang melakukan pemasaran konvensional oleh Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta. Dan yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini di bidang manajemen pemasaran, yaitu strategi pemasaran konvensional dan pendapatan Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta. Dan yang B, ada identifikasi variabel. Variabel dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Penelitian ini menggunakan dua variabel terdiri dari baruan pemasaran dan pemasaran konvensional. Dan yang nomor dua, variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas penjualan. Dan yang C ada definisi operasional variabel. Definisi variabel penelitian secara operasional berkaitan dengan objek penelitian dibatasi oleh tempat dan faktor penentuan indikator variabel sebagai berikut, yaitu yang pertama, baruan pemasaran adalah respon perusahaan Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta. Terdapat satu kondisi yang mendorong perusahaan untuk melakukan invasi atau memperluas pemasaran untuk memaksimalkan tujuan dari perusahaan dan bisa memberikan pilihan produk yang banyak kepada konsumen. Indikator baruan pemasaran terdiri dari ada yang A, produk, dan yang B, price, dan yang C ada place, dan yang D ada promotion. Dan yang untuk nomor 2 ada pemasaran konvensional adalah respon perusahaan Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta untuk memasarkan secara langsung kepada konsumen dan mengatasi situs yang tidak pasti karena pandemi COVID-19. Indikator pemasaran konvensional terdiri dari A, people atau orang, yang B ada physical evidence atau fasilitas fisik, dan yang C ada proses. Dan yang nomor 3, efektivitas penjualan adalah tujuan dari perusahaan Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta untuk bisa memenuhi biaya-biaya operasional dan untuk memaksimalkan BEF atau break even point. Indikator efektivitas penjualan terdiri dari ada yang A, penghasilan, ada yang B, anggaran biaya, yang C, laba, dan yang D, beban operasional penjualan. Ada yang D sekarang, jenis data. Yang pertama, jenis data menurut sifatnya. Yang A, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka atau data yang tidak dapat dihitung oleh beberapa informasi seperti sejarah, tempat penelitian, struktur organisasi, dan aktivitas pemasaran. Dan yang nomor 2, ada jenis data menurut sumber daya. Yang A, data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, diminati dan dicatat pertama kali oleh peneliti, misalnya situs dan pendapatan perusahaan. Dan yang B, ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan tingkat pendapatan peraktual. Ada yang E, metode pengumpulan data.
Yang nomor satu, ada metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan staf kasir untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti masalah tentang baruan pemasaran konvensional, dan efektivitas penjualan. Dan yang nomor dua, ada jenis metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang tidak struktur, adalah wawancara yang bebas di mana penulis atau peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya beberapa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Astini dengan NPM 18321214456. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas di bagian bab 4, yaitu gambaran umum perusahaan. A. Sejarah singkat perusahaan Pizza Hut merupakan makanan cepat saji atau fast food rantai restoran Amerika dan merupakan waralaba internasional pada tahun 1958. Dua pemuda yang bernama Dan dan Frank Kramer merupakan mahasiswa Universitas Amerika. Dua pemuda bersaudara ini memiliki ide yang kreatif untuk membuka restoran pizza. Namun saat itu mereka masih duduk di bangku perkuliahan dan belum memiliki modal untuk membuka restoran pizza. Dengan demikian, Dan dan Frank Kramer meminjam modal kepada sang ibu, lalu mereka pun mendirikan restoran pizza yang mereka beri nama dengan nama Pizza Hut yang telah mendunia sampai saat ini. Pada tahun 1984 telah berdiri restoran Pizza Hut di Indonesia yang terletak di Gedung Jakarta Theater Daerah Tamrin, Jakarta, dan merupakan restoran pertama di Indonesia yang di bawah naungan PT Sari Melati Kencana Tbk pada tahun 2000. Restoran pertama Pizza Hut Indonesia dipindah ke Gedung Cakrawala namun tetap di area yang sama. Pizza Hut Indonesia di bawah naungan PT Sari Melati Kencana Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam retail makanan cepat saji yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Pizza Hut Indonesia merupakan pemegang hak waralaba tunggal. Pizza Hut Indonesia juga merupakan restoran cepat saji yang melayani konsumen baik dengan dine-in, take-away, dan delivery service. Selain menyajikan pizza, Pizza Hut juga menyajikan berbagai macam makanan dan minuman, seperti nasi, salad, pasta, dan sebagainya. Sampai saat ini, Pizza Hut Indonesia telah melebarkan sayapnya hingga memiliki 180 outlet dengan jumlah karyawan yang lebih dari 9.000 orang. Pizza Hut Indonesia juga telah tersebar di 22 provinsi, dari Aceh hingga Abe Pura, dan memiliki lebih dari 200 restoran. Visi dan misi Pizza Hut Indonesia dirangkum dalam satu kalimat, yaitu to be Indonesia's leading mid casual dining restaurant offering great efficient and the best pizza meal at affordable value. Pizza Hut Indonesia memiliki visi untuk menjadi yang terunggul pada tingkat restoran kelas menengah di Indonesia, yang dicapai lewat misi menawarkan kenyamanan, suasana terbaik, dan menyajikan pizza terbaik dengan harga yang terjangkau. B. Nilai-nilai organisasi perusahaan. Pizza Hut Indonesia memiliki nilai yang dijadikan pedoman atau dijadikan dasar dalam menjalankan organisasi serta membangun relasi dengan pelanggan, mitra usaha, dan pemegang saham. Keempat nilai tersebut antara lain 1. Integritas, yaitu jujur. Dalam berpikir dan bekerja dapat dipercaya tulus dan bersikap profesional saat berhubungan dengan rekan kerja, pelanggan, dan para supplier. 2. Keunggulan, yaitu melakukan pekerjaan yang lebih dari sekedar panggilan tugas dan melakukan lebih dari apa yang diharapkan. 3. Pertumbuhan usaha, yaitu mengembangkan diri dan memperoleh keuntungan dengan cara menjadi casual dining restoran yang terbaik. Personil harus berjuang untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan berbagai keterampilan
dan belajar bersama dengan rekan kerja, sehingga dapat berkembang bersama baik secara individu maupun organisasi. 4. Keuntungan, yaitu sedapat mungkin memberikan keuntungan kepada para pemegang saham dengan pengawasan dan peningkatan usaha penjualan. C. Visi dan misi perusahaan. A. Visi Pizza Hut. 1. Menjadikan perusahaan berkembang dengan kerja keras dan kerjasama antar karyawan. 2. Menjadi yang terunggul pada tingkat restoran kelas menengah di Indonesia. Misi Pizza Hut. 1. Semangat dalam bekerja agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 2. Melayani customers dengan baik. 3. Mampu menerima kritikan dari customer agar perusahaan dapat menjadi lebih baik lagi. 4. Open mind terhadap segala hal. D. Struktur organisasi PT Sari Melati Kencana Tbk Pizza Hut Indonesia dapat kita lihat pada rangkuman materi bab 4 bagian D. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Swastiastu. Perkenalkan, saya Ikada Bagus Prangaditya, NPM 1832121146. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang bab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Adapun materinya sebagai berikut. Hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020 pukul 11.10 WITA yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Amlapura. Penelitian ini mewawancarai staf yang berposisi sebagai kasir yang bernama Bapak Merta. Kami menggunakan metode penelitian secara langsung, yaitu dengan metode wawancara. Selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama ada pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu tentang bauran pemasaran. Pemasaran pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu lembaga perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan profit perusahaan tersebut. Pemasaran sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan, seperti halnya di Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta. Meskipun perusahaan biasanya hanya berorientasi pada profit atau keuntungan, namun Pizza Hut Indonesia juga berorientasi pada kesejahteraan karyawannya agar tidak banyak melakukan PHK dengan pekerjanya. Adapun indikator-indikator dari bauran pemasaran yang pertama dari bauran pemasaran atau marketing mix meliputi strategi produk atau produk, harga atau price, lokasi atau place, dan promosi atau promotion. Yang pertama ada produk atau produk. Produk adalah hal yang perlu diperhatikan dalam strategi bauran pemasaran, karena tanpa adanya suatu produk, strategi bauran pemasaran lainnya tidak dapat dilakukan. Seperti halnya pada produk Pizza Hut Indonesia. Produk Pizza Hut Indonesia lebih diminati oleh masyarakat karena rasa dan kualitas dari produk yang dihasilkan mampu memberikan kepuasan tersendiri terhadap konsumen. Berikut nama produk yang dijual keliling oleh Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta yang kami temui. Yang pertama itu ada Fun Box, berisikan 1 pizza reguler dengan 3 set dish menu. Yang kedua ada paket hemat, merupakan paket dengan pilihan 4 varian pizza personal dengan topping pizza yang beragam. Selanjutnya itu ada harga atau price. Harga merupakan salah satu unsur dari marketing yang penting karena sangat berdampak pada penjualan. Karena dengan penentuan harga yang tepat dapat menghasilkan keuntungan, peningkatan dalam jumlah penjualan, serta pembagian pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan. Penetapan harga yang digunakan oleh Pizza Hut Indonesia berbentuk paket-paket yang ditawarkan cukup relatif terjangkau. Selanjutnya ada lokasi atau place. Lokasi merupakan sarana untuk melakukan kegiatan menyampaikan atau memasarkan suatu produk dari produsen kepada konsumen pada waktu yang tepat. Dalam hal ini, lokasi berhubungan dengan bagaimana penyampaian suatu produk. Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta terletak di Jalan Sunset Road nomor 89, Kerobokan Kelot, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Lokasi Pizza Hut cabang Sunset Point Kuta tersebut termasuk dalam lokasi yang strategis karena dekat dengan keramaian atau lalu lalang masyarakat sekitar. Lokasi tersebut sangat menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan akan lebih mudah untuk meningkatkan jumlah penjualan tersebut karena adanya tempat wisata di sekitarnya. Yang keempat ada promosi atau promotion. Promosi bisa menggunakan sistem online maupun offline. Dengan promosi, maka masyarakat dapat mengetahui akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan dengan promosi dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap suatu produk. Pizza Hut Indonesia menerapkan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah penjualan. Strategi promosi yang dilakukan oleh Pizza Hut Indonesia dalam memasarkan produknya untuk meningkatkan jumlah konsumen yaitu dengan sistem online maupun offline. Yang kedua ada pembahasan rumus masalah yang kedua yaitu tentang pemasaran konvensional yang di sini kami menggunakan yaitu direct sales.
Selain melakukan bauran pemasaran, Pizza Hut Indonesia melakukan pemasaran konvensional untuk memasarkan produknya di tengah pandemi COVID-19. Di sini, peneliti ini melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu staf pegawai Pizza Hut cabang Stasiun Tuan Kota yang sedang melakukan pemasaran konvensionalnya atau direct salesnya di Kota Amlepura, Kabupaten Karangasem. Adapun elemen-elemen dari pemasaran konvensional yaitu yang pertama ada orang atau people, yang kedua ada fasilitas fisik atau physical evidence, yang ketiga ada proses atau proses. Yang pertama ada orang atau people. Dalam pemasaran konvensional dengan jenis direct sales, yang artinya pihak Pizza Hut langsung memasarkan produknya kepada konsumen atau orang yang sedang melintas di lokasi penjualannya. Dalam pemasaran konvensional yang dilakukan oleh Pizza Hut Indonesia cabang Stasiun Tuan Kota, menargetkan orang atau masyarakat yang berada di sekitar tempat penjualan, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Amlepura. Yang kedua ada fasilitas fisik atau physical evidence. Dalam melakukan pemasaran konvensional yang dilakukan oleh Pizza Hut Indonesia ini menggunakan fasilitas fisik berupa trotoar jalan dan mobil sebagai media untuk melakukan promosinya. Selanjutnya ada proses. Dalam pemasaran konvensional yang dilakukan oleh Pizza Hut Indonesia cabang Stasiun Tuan Kota saat pandemi COVID-19 ini tidak efektif dilakukan jangka panjang karena pihak Pizza Hut cabang Stasiun Tuan Kota melakukan pemasaran ini saat pandemi COVID-19 saja atau COVID-19 saja. Jika sudah situasi normal, pihak Pizza Hut akan kembali beroperasi sepenuhnya pada outlet tersebut. Dengan melakukan pemasaran konvensional saat pandemi COVID-19 ini, cukup membantu penjualan lebih efektif dan mengcover keuangan serta membantu berjalannya kegiatan operasional di Pizza Hut Indonesia cabang Stasiun Tuan Kota, walaupun targetnya kurang memenuhi seperti situasi normal. Sekian presentasi dari saya. Baik, dapat ditarik kesimpulan dan saran dari presentasi kami, yaitu A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bauran pemasaran atau X1 berpengaruh positif terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, adanya pemasaran konvensional X2 berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, adanya bauran pemasaran X1 dan pemasaran konvensional X2 berpengaruh positif dan parsial terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut Indonesia cabang Sunset Point Kuta di masa pandemi COVID-19. B. Saran bagi peneliti selanjutnya. Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang pengaruh bauran pemasaran dan pemasaran konvensional atau direct sales terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut Indonesia di tengah pandemi COVID-19 adalah A. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pengaruh bauran pemasaran dan pemasaran konvensional atau direct sales terhadap efektivitas penjualan oleh Pizza Hut Indonesia di tengah pandemi COVID-19 agar hasil penelitian yang lebih baik dan tersusun lebih rapi. Yang B. Peneliti selanjutnya diharapkan agar siap diri lebih matang dalam metode kualitatif dan pengambilan data dengan teknik wawancara dan adapun segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan lebih baik lagi ke depannya. Sekian kesimpulan dan saran dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata dan salah ucap, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.